care, but in the server, it looks different. Let's send them then to our desk to get our game started. Oke, jadilah match kedua. Tim Falcons Philippines akan melawan Guangzhou Gaming. Kedua tim sudah berada di panggung. Dan melihat bagaimana aktifnya dari pelatih Z, kita nggak perlu ragu lagi kayaknya dengan kepercayaan diri, dengan persiapan. Namun bagaimana dan Guangzhou Gaming, mereka membutuhkan banyak sekali. Mungkin bukan hanya dari kepercayaan diri, namun juga strategi yang matang. Karena dari bekalnya mereka Guangzhou Gaming, apa yang mungkin bisa mereka kembangkan untuk bisa mencari celah melawan tim Falcons Philippines. Kalau di atas kertas, tim Falcons Philippines jauh di atas tim Guangzhou. Jelas Budi kalau di atas kertas ya, tapi kalau misalkan kita ngomong soal di Guangzhou, mungkin mereka sampai ini data. Dan ada satu fun fact yang mau aku bawa sebenarnya. Dari berbagai macam kualifikasi, terutama untuk roamernya dari Guangzhou ini menariknya adalah dia selalu bermain dengan hero yang berbeda-beda. Hampir semua game. Kayak mereka ada draft Guinevere Kaja, terus ada satu game di saat mereka lagi dalam on the way kualifikasi untuk menuju ke MCT East Asia yang di Shanghai, itu mereka bermain dengan di match grand final pakai Hilda, Khalid, Glue, jadi kayak 3 hero, 3 game bener-bener beda. Ada Matilda juga, ada hero-hero roamer lain seperti Kawalan seperti Takaya. Tapi menurutku, bisa dilawan sama untuk Owen menurutku sebagai Ngebahas tentang Owen juga. Ini kedua roamer ini di patch kali ini gimana sih Om? Apa yang harus mereka fokuskan mungkin dari segi kedua roamer ini? Menurutku ini gini loh, karena sekarang patch kan agak berubah ya. Jadi kalau siapapun yang pakai assassin seharusnya akan jauh lebih diuntungkan. Karena roamernya nggak perlu nempel ke tanknya atau buat mengawal, biar nggak kecolong. Dan catatan dari Guangzhou Gaming ini mereka selalu pakai tank Guangzhou. Sekarang kita sudah berubah. Nah itu kita belum tahu nih. Ini udah ke penyesuaian ke assassin buat mereka. lari ke fighter sebenarnya mentok-mentok gue. Ya mentok-mentok balon muter. Ya mentok-mentok antara Baron, Leo, Mort, Asia Balon lagi. akan ngotot kah? Masih coba aja karena masih bagus juga kan? So far masih bagus sih, mungkin masih Balmon ya. Balmon yang benar-benar nempel Bude. Biar farming speednya gak kalah banget sama Assassin. Ya ampun, Palmon naik kelas. Iya Akhirnya Bude. Ini aku masih menunggu sang pangeran sih di Rot. Oh, aku pikir Alucard gitu kan. Wah. Dia udah dapat rambut baru di Rot itu, Be. Iya. Sekarang. Enggak, kalau Bude nungguin Alucard, kita kriat lagi. Banyak Alucard di sana gitu. Oh iya, benar. Saya udah mau sering ketemu. Tapi, drafting phase di game pertama akan dimulai. Coach Sunday dan juga Moody akan berhadapan satu sama lain dan membaca dari first pick tim Falcons. Kalau menurutku untuk tim Falcons Filipina yang penting untuk coachnya itu yang penting sekarang lagi happy Bude. Happy. Sekarang Moody soalnya kan, takutnya naik turun. Oke, iya Be. Tapi bandnya mereka spesifik loh, Fanny. Fanny Cloud dan Derek-nya. Iya, band Fanny mereka Guangzhou Gaming udah mungkin di depan tiba-tiba ya. Band aja band. Iya. Lagi dari informasi screen yang didapatkan ya. Betul. Udah lari ke Assassin dan kita tahu juga bahwa memang kekuatan dari Fanny ini sangat-sangat eksplosif kalau ngomongin team play dan early game. Yap. Dan sekarang ya ada beberapa yang terlepas lah ya. Bentar. Oh Deathloop, hati-hati bang. Waduh. Pak Kito saya. Pak Kito salah saya lepas. Pak Kito harusnya ya. Ya, ada Pak Kito, ada siapa lagi Esmeralda ya sebenarnya. Tergantung nih, klub. Nyaman kalian Pak Kito buat diambil di awal. Atau mereka mau mainin, kalau itu ada di band ya. Langsung first pick. Semahal itu. Semahal itu. Real mahal ya. Real ya, ini bukan nunggu ini lagi nih, besok udah naik nih harganya. Hari ini udah naik harganya nih. Udah naik nih. Bukan di pick ketiga, bukan first pick. Tapi ngambil link di first pick berisiko atau enggak? Harusnya enggak sekarang. Sekarang dia lebih nyaman, level 2-nya juga kayak nggak terlalu terganggu. Beda dengan yang dulu-dulu lah pokoknya. Lihat link first pick ini jadi ingat seseorang aku juga ya. Apalagi dengan yang sekarang udah ada Berserker Fury yang benar-benar bisa nge-supply juga lah true damage tambahannya ketika kritikalnya juga keluar. Harit dan Esmeralda. Karena mungkin balik lagi ya, Link Harit ini kan merupakan dua hero yang paling ideal. Satunya di gold lane yang superior banget. Satunya jungle yang emang nanti bakal kedapatan space kalau emang Haritnya di mid game udah online juga. Dan ngambil Esmeralda udah pasti ngelidnya juga biar Haritnya shieldnya gak keganggu. Ya, sekaligus untuk ngelidnya Pak Kito juga sebenarnya. Jadi Pak Kito ini bisa dilawan di lane. Kalau ada Pak Kito, ada Lapo gitu kan.
bisa buat dimakan dengan Esmeralda. Akhirnya bisa ke Yuzo seperti ini. Brody. Ya pasti ya, kalau Link udah muncul di jungle pasti ya hero-hero kayak Brody ini pasti bakal keluar. Clean, Brody, Strongman ya. Strongman pokoknya Bude yang itu gold lane mau ditinggalin sampai menit yang kedua. Hero Wow. Ya, tapi dari di sini di rotnya akan ditaruh di EXP lane. Ini buat head to head dengan Esmeralda aja udah. Oh iya Bude. Oke, gimana head-to-headnya? Di rot. Jauh berarti nih. Berarti bakal pincang satu lane dari Guangzhou Gaming. Sebenarnya nggak terlalu pincang Bude, tapi yang paling make sense itu adalah pincang benar untuk dari laning, tapi nanti efeknya di mid game Bude. Karena di rotnya bakal build tank. Di rot ini punya Spectre Step, skill yang dimana dia akan benar-benar menghancurkan physical defense dari siapapun targetnya. Nah kebetulan ada Link, ada Brody. Ya, Dua-duanya physical damage-nya sakit sekali. Jadi udah pasti ini akan nge-follow siapapun yang dimakan sama di rotnya. Ya, Ada. Jadi di rot Link, di rot Lancelot, di rot Nolan, pokoknya assassin yang physical damage pasti akan terbantu. Spectre Step ya. Spectre Step. Jadi kombinasi yang udah bagus banget dong. Nilainya perfect nih 3 hero awal. Ketiga hero awal berkombinasi. Apalagi kan kita tahu sendiri ini hero-nya super Marco banget. Iya. Bahkan ya pada saat itu bersama dengan AP Dan, ya mereka kan skin faktanya keluarnya Brody. Untuk M5. Oh, tapi Eudora di ban loh. Oh, semahal itu juga kayak Eudora yang bisa. Tapi sama Eudora ya? Bukan sama Falcons, dimana jujur melihat hero-hero dari Falcons yang lebih berbahaya kalau kena Eudora. Iya. Dan mereka ngeban sendiri. Aku kira kayak mereka mau, ya mungkin secure kali ya. Cuman ya di sisi yang lain Falcon mereka punya kemungkinan bisa pakai Mino juga. Sekarang ada Mino ada, terus juga Valentina Youth. Ya pokoknya ini magic damage dari Falcons Philippines nggak perlu yang jadi KI banget. Betul, Mau sama aja aja ya. supporting aja. Karena mereka akan bermain dengan physical damage. Tapi killnya juga bagus dong. Tapi healnya bakal dimakan dia. Iya ya pasti kan dimakan di road. Cuma buat di ya 2 menit awal lah memberikan sedikit gangguan aja itu lumayan harusnya. Kecuali kalau emang healnya nggak memberikan gangguan tersebut. Pasti ya linknya pasti bakal lebih bebas harusnya. Oke. Mau tutup ke jungle lagi satu. Hayabusa mungkin larinya ke Harley. Harley. Tadi kita sempat lihat ya match up Harley lawan Link walaupun sempat tetap Link sih. Iya. Sulit memang buat bisa ini. Tergantung oleh kontrol nanti dari Guangzhou ya, bisa nggak masuk ke jungle musuh. Tapi fokus nge-tutup aja dari segi Eudora Jungler assassinnya, sapu bersih. Iya, udah dihabisin tuh. Kecuali kita digocek ya, Esmeralda aja di jungle. Wow. Itu baru juga tuh Iya. flash tuh. Siapa tahu kita digocek. Esmeralda jungle sih buat 2 menit awal kuat banget. Oh Eve ya. Ya. Hero Shield effect lagi dan tentu Eve ini akan menjadi salah satu yang mengganggu Brody nantinya. Karena jarak dari Brody juga sih bakal sulit sekali untuk dijangkau. Oke, Jusin diambil. Ya sebenarnya untuk meta kali ini, Shin agak berat. Benar. Udah kena berulang kali ya. Berulang kali. Berulang kali, total 3 kali ya. Ya total terakhir 3 kali gue. Kasian banget sih Shin. Ya, udah kayak orang yang disakiti itu gak cuma sekali gitu, tapi masih bertahan. Di saya harus tetap menjadi pilihan. Apa yang dipunya nih? Udah dikurang-kurangin. Sisinya luar biasa Bude dan ngangkat tanker ke damage dealer itu pasti banyak damage dealer. Walau bukan pilihan utama, Walaupun pilihan utama Bude. namun masih menjadi opsi yang baik. Situasional aja. Kayaknya di sini dipik karena emang Brody dan juga Dirot juga kan lumayan gampang kalau misalkan mau diangkat-angkat. Ya. Cuman Link sih jadi concern utama ya. Sekarang aku ngeliatnya kayak mid lane tadi kalau udah keluar mid itu pasti teriak. Ya lihat dulu. Dulu ya. Pilihan pick untuk pick off berarti. Yap. Tapi sambil bawa Lilia biar benar-benar bisa menguasai laning. Karena ya dengan jaraknya Zuxin yang dikurangin berarti Lilia akan lebih menang di laningnya Bude dengan jarak. Jadi kalau ngebahas menang laning, udah ada Dirot, udah ada Lilia di Ya. tengah. Dan Brody. Ini Ya, ngeliat 5 draft buat Falcon ya. Mereka bakal lebih fokus buat menangin lane-nya. Menang lane karena kita lihat sinergi secara komposisi fight-nya. Berantakan ya sebenarnya buat Falcon. Tapi kalau mereka menang lane 3 udah selesai. mereka fokus laning nih berarti nih. Fokus laning. Yang satu lane Fokus laning semua nih. Falcon. Ya. Tapi apa yang mungkin dari tim Guangzhou Gaming? Yang mungkin udah jelas ya Bude, Harit dan juga Nolannya yang lebih nge-spike dibandingkan Brody dan juga linknya dari Falcons Philippines. Jadi kalau misalkan emang mid game-nya kacau, wah ini Guangzhou bisa galak banget. Oh, jadi oke mungkin mereka bisa bersabar di landing phase dan menunggu untuk sampai. Kok gak bisa ya? Oke, ini adalah tantangan terbesar
Langsung saja tim pertama Best of 3 Series Group Stage inilah dia bersama para caster. Yap, itu dia ya. Match yang kedua bang, item pertama bro dia apa bang? Ya, Skypiercer lah jelas. Mereka nggak akan ada di MSC kalau persentasenya Skypiercer Pak. Jujur aja gue kasih tahu dulu ya. Apa sih? Udah Skypiercer. Bisa aja ya, terserah ya. Kita bakal lihat ya akankah seperti apa yang diinginkan Pak Pulung. Cuman aku sangat-sangat sepakat dengan para panelis kita yang mengatakan bahwa ini laning Strong lane. menangin semua sama Falcon loh. Iya. Gimana? Oke, tapi Haji. Mau tidak mau flickernya harus keluar di awal-awal dan agak sedikit tertekan mereka dengan adanya Ying yang memang ya udah bisa nge-freeze kalau gitu. Iya. Aduh, Bisa? Oke, itu dia flop. Darat biasa. SP ketemu darat capek. itu kalau dulu Nats ya. Dulu yang Nats. SB-nya menangin lawan di road ya. Iya itu aneh, Nats itu aneh. Itu. Itu sebuah anomali. Itu MSC juga kan? Betul, Oke. anomali. Anomali. Oke. Ini anomalu mulai ini ya. Ya. Tapi, sabar dulu. Serangan dari Rico ya, ini cukup terasa. Tapi ya kita akhirnya ngelihat untuk adanya head to head antara Assassin. Ya. Nolan Ling. Yang dimana Lingnya di first pick banget. Dan seperti biasa kalau kita ngeliat dari Hilda akan mencoba sebagaimanapun nemenin Assassin lawan farming. Ya, cuman masalahnya kan Nolan kita tahu lah dulu ya. Untuk dari masalah perputaran yang kalau dari tiap cooldown itu kan cepat banget ya dari tiap skill. Sekarang makin cepet. Ya. Agak ilu gitu kan. Makanya kayaknya kalau Assassin nih Ling, Nolan, Hirara mungkin ya top 3 Ya. yang mungkin bisa digunakan juga. Oke, mulai mendekat Super Marco. Nah, Brody ini kalau di partian kita bilangnya hero trust issues ya. Kenapa? Laning, wah ini mandiri pak, justru kuat laning kan. Ya. Jadi kayak kalau misalkan tabrak-tabrak ya dia ada escape lah. Dan ini juga nggak ada sisi pasti yang buat kayak single target lock, ya kan dari Kita harus Wong lihat juga ya kalau emang bisa masukin beberapa stacknya ke hari tapi harinya Purified terlebih dahulu baru ada tournament memori. Aduh, tidak ada itu damage tapi sekarang ada pertempuran terus mendarat terjadi first blood. Double kill didapatkan oleh Nolan bahkan flop yang menjadi korban pula dalam pertempuran tersebut tapi mendadak Kyle menjadi satu orang tadi yang bisa membalas semua tapi malah dirinya berlangsung menggila Guanzo. Wow. Gak ada purple buff sih harusnya tadi buat Kyle. Sehingga akhirnya dia harus tumbang juga menjadi pertukaran yang tidak cukup adil pasti untuk Falcons Philippines. Ini replaynya. Bermula dari satu buah Falling Star Moon. Kena 3, fracture-nya kebeset semua kaki-kaki pemain dari Falcons Philippines. Dia makan di portal. Nah di sini juga nggak ada purple buff kan, jadi sehingga dari energinya sangat-sangat minimalis juga untuk Kyle. Lu Guanzo. Guangzhou. Mantap ini. Mantap. Region yang sangat-sangat lagi berkembang juga, yang ternyata justru memberikan kejutan yang luar biasa ya, walaupun sempat disinggung lagi bahwa setiap lane-nya ini bisa harus dimenangin sama Falcons, tapi di saat invite-nya ya ini yang diharapkan juga sama Guangzhou. Yep. Tadi satu item sudah jadi ya untuk Nolan dan Empasis. Iya. Betul tuh. Damage-nya udah bukan tipis-tipis lagi sih harusnya ya, kita bisa nge-follow up juga. Oke. Masih berkutat dengan farming pattern dari Kyle. Hilda yang akan mengintip mencari informasi dari kejauhan untuk Mei. Gak mau terlalu menabrak juga. Karena sebenarnya kalau untuk Hilda ya ini bakal lumayan kepegang juga dengan adanya Blue dan juga Lydia. Cuman ya balik lagi dia punya movement kan yang cepat untuk bisa kabur. Ini di atas nih 3 ada muncul, udah nongol Falcon, Arit aman. Super Marco heptasis ya Pak, bukan Skypierce ya, tolong ya. Di garis bawahi ya, Pak Pulung ya. Heptasis tuh udah jadi. Apa sih nggak mau Skypierce? Skypierce dong. Makanya Pak Pulung jadi caster, bukan jadi pro player itu. Pemikiran-pemikiran seperti itu loh. Udahlah Skypierce. Alright, tapi tenang lagi keadaannya. Guangzhou perlahan ya, mereka punya keunggulan dari segi goldnya juga. Nah ini, skin teranyar ya. Kapten Gael. Gael ya. Mantap itu. Saya mengidolakan itu dulu tuh. Ini juga banyak skin-skin bagus ya. Iya. Dua. Alright, tapi sesaat lagi Turtle akan segera muncul. Setup seperti apa yang akan bisa diberikan. Wih. Tapi Oke, produk tadi dari Haritnya. Purify. Belum ada Purify yang oke, Purify udah digunakan. Iya, tadi pas kena kecup dia Purify. Iya. Ya, tapi backup-nya cepet juga nih. Ya, dan mendadak aksinya pun sudah di dalam pertempuran tersebut. Sementara Super Marco sekarang harus mundur terlebih dahulu.
Masih cukup aman tapi tidak untuk waktu yang lama karena sekarang Super Marco tanpa memori keluarga satu ini terakhirnya dan masih cukup membawa. Wah, 1-1. ya, walaupun hampir epic outplay ya buat Super Iya. Marco, tapi ternyata tidak semudah itu. Ya, akhirnya membuat dari Super Marco menentukan nyawa juga dengan Reggie, tapi di sisi lain, nah, turtle-nya ini menjadi milik dari Kyle. Masih waktu lama loh Super Marco tadi tuh. Banget ya. 3 orang kan ya? Iya 3 ya di atas. 3, kan dari backup-nya cepet soalnya. 2 lawan 3 kan, nah ini. Super Marco udah buka versus strike lagi juga. Masuk sih memang ya. Minionnya ditarik keluar, tapi ini ya, sekali terakhir. Sama-sama bertukar nyawa. Wah, hampir epic outplay tapi ternyata gak jadi. Ya benar, ada satu pertempuran kembali di mana Super Marco pun menjadi korban di dalam satu lane yang dia miliki. Lagi ya. Lagi. Kena tabrak nih, akhirnya 2 kali point dead harus diterima oleh Super Marco. Ya walaupun memang tumbang lumayan ya dengan 2 kali, tapi Guangzhou mereka masih mencari lagi keuntungan yang lain. Lihat, udah mulai masuk nih ke area jungle-jungle yang dimiliki sama Kyle. Sementara sekarang Haji itu kan. Lexus. Tertarik. Dan sekarang Haji. Melakukan begitu banyak damage sempat dalam tubuhnya dan membuat Mei terpancing. Ya, meletup ya. Angry Gloom. Meletup balon hijau. Dor. Tapi juga aja 40-nya dilanjutin. Gak kuat saya. Tapi ya ini bahaya juga sih buat Guangzhou. Kalau ngebiarin terus-menerus untuk Kyle-nya bisa farming, kita udah tahu bagaimana damage yang disumbangin sama Link ini bakal sangat-sangat meresahkan. Incer belakang terutama. Modi. Bukan Modi apa itu? Bukan. Bukan. Tadi coach Falcon yang Moody. Kalau nggak salah namanya Moody. Moody. Alright, pelan-pelan lagi. Expanding River yang telah memanggil, tapi lihat damage dari Recall. Buat dari Haji harus terpaksa mengeluarkan Black Shoes-nya juga, dan Kyle sekarang sudah punya Husk Cloud. Wah, flicker yang dia bawa ini setidaknya ada tiket keluar juga dan Skypiece. Item kedua tapi ya, bukan item pertama ya. Iya, walaupun keadaannya lagi kurang baik-baik aja nih Pak. Ya, tapi mendadak Okoen akan menciptakan sebuah momen tegang karena besar. Ada seorang paling star mode, daerahnya pelan sama kilang, pelan setelah jam setengah 3 sementara ada balasan dilakukan, tapi Esmeralda tempat berbeda menjadi korban. Mei pun langsung jadi notifikasi karena masih ingin lebih melihat 2 player masih beredar. Alright, dan akhirnya menjadi tabungan lethality untuk Super Marco yang baru saja selesai dengan Sky Pierce-nya. Dan sekarang bakal coba untuk ditabrak. Sakitnya. Sakitnya. Pedes itu. Kena fracture, tapi again, Kyle-nya jadi free banget. Gak mudah pasti untuk numbangin Kyle, karena menurutku untuk Guangzhou, mereka minim banget dari efek sisi, Pak. Ya. Gak ada area efek yang benar-benar bisa langsung ngeluk gitu, kecuali mungkin Falling Star Moon. Ini kalau dibilang sinergi apa gimana nih, kayaknya roll semuanya udah. Ya, Jadi mereka emang mainnya di, ya udah. Diri ya. Ya udah, fokus diri masing-masing ya kan. Keselamatan nih. Ntar kalau emang udah berantem ya udah kita tinggal menyatukan aja lah, lu punya apa, gue punya apa gitu. Benar. Tapi ya secara damage deal sekarang juga untuk Falcon udah lumayan semakin terasa ya. Tapi ini sih, efek crowd controlnya menurutku dari Guangzhou sangat-sangat minim. Paling ngandelin ke Falling Star Moon, kalau nggak ke Lantern Flare, itu juga susah untuk bisa menangkap yang punya mobilitas tinggi gitu loh, kayak Link. Oh, gue udah santai udah. Iya. Aman. Fracture-nya ya ampun, tapi flat. Retreat. Berhasil didapatkan lagi oleh Recall. Yap. Woi, mantep ini Recall ini. Bukan bikin recall ya, malah nunggu spawn ya kan? Iya. Alright. Dan bakal coba untuk ada tabrakan kembalikah dari Guangzhou? Sepertinya tidak. Tapi lihat Kyle-nya makan banyak banget ini. Lane bawah dari tadi dia makanin terus menerus sampai akhirnya ya levelnya juga imbangin. Dengan 5 poin kill yang dipegang sama Recall. Dengan hanya 1-1-3 aja untuk Kyle. Tapi farmingannya maksimal banget. Ya, dan Haji mau tidak mau Black Shoes yang benar dikeluarkan sementara sekarang Kyle. Udah ada 1. Exalted. 3 pedang berhasil diambil. Ya, tapi jauh ya untuk jangkauan dari menuju ke Recall-nya juga karena dia punya dash ability. Yang akhirnya buat dari Kyle-nya gagal untuk bisa menangkap ke arah Recall. Sekarang lore terbuka, gold-nya juga. Ya walaupun memang awal-awal dipegang sama Guangzhou dan sekarang perlahan nge-swing ke arah Falcon, tapi tetap ini gapnya gak jauh loh. Gak ada yang benar-benar terlihat mendominasi, Pak. Yep. Dan sekarang waktunya untuk mereka lagi beradu di Lord. Nah, gue penasaran nih, kalau untuk yang diadu objektif kayak begini yang mungkin 5 dari masing-masing player ada masing-masing tim, fracture-nya akan masuk lewat mana ya nanti?
Benar. Gimana cara dia menghantarkan fracture itu? Tapi kayaknya kalau main front to back dari tadi juga masih oke. Masih oke aja ya? Masih tembus nih ya? Masih tembus harusnya. Alright, jangan sampai aja ketangkep nantinya dari grab. Oke. Dan mulai berkumpul mereka. Sementara tadi berhasil mereka mendapatkan dan juga mengurangi quantity player yang dimiliki oleh Falcon Piet. Ya, modify sini. Rico mencoba balik damage-nya. Sakit banget itu tapi ada sebuah balasan dilakukan. Ya, itu ada breakthrough sih tadi dari Haji yang ngebuat dia bisa menghindari adanya serangan fracture dari Rico. Kyle masuknya pengen perlahan ke belakangan. Waduh. Wih, Oke. Ini pada jangan mengejar. Di mana kan? langsung turun melandas di situ dan akhirnya menjadi poin kill tabungan lagi untuk Kyle. Sementara dari Lordnya memang belum dipegang sama sekali untuk satu sama lain. Wah, ini udah lumayan agak terlihat masing-masing ya semuanya ya. Biar tadi sama-sama punya Sky Pierce juga dipegang dari Xing. Darah dari Lordnya sudah mulai dicicil oleh Falcons, akan ada kontes. Oke, Marco-nya terus-terusan dan selesai. Tadi Esmeralda masuk terlalu jauh sementara. Hari di tempatnya berbeda menjadi korban pula Kyle. Sakit banget damage apa itu? Iya. Dan sekarang udah mulai makin mengerikan nih untuk bagaimana Ling yang menjadi priority first pick untuk Falcons. Udah jadi eksekutor aja. Tidak punya purify tadi harinya terbang melayang aja. Gak ada, tadi soalnya purify-nya dipakai untuk bisa menghindari Ogwen di rematch sebelumnya. Dalam keadaan Black Shoes dikeluarkan kembali sementara sekarang. Ada satu orang yang beban kehidupannya langsung ditambahkan Gwen. Satu start lagi untuk Super Marco. ya 20 ya, berarti start mentality kali ini. Karena memang juga untuk Kyle-nya tidak join the fight. Dia ada di atas untuk bisa mendorong satu buah inner top turret. Yang ngebuat dari Guangzhou seketika mereka tertekan dengan keadaan yang cukup masif. Waduh, Rico kebakar. nyaris ya. Nyaris banget, tipis banget. Oke, Radiant Armor menjadi sebuah jawaban untuk Ogwen kali ini untuk bisa menanggulangi bagaimana adanya magic damage dari Guangzhou yang cukup banyak ya. Ada Esmeralda, ada Jusin, ada Harrietnya juga. Dan akan semakin durable untuk bagaimana Falcons memiliki frontliner nantinya. Untuk bisa menangkap, memaksimalkan stack demi stacknya. Nah, flap. Udah ada antivirus ya? Ya, nih. Nahan harusnya nih, nahan nih. Kalau lihat dari damage dealt ranking, lihat recall di 41.000, kan 27.000. Karena memang Kalian kan eksekutornya aja. iya, plus tadi dari 10 menit pertama kan lebih fokus untuk memperkaya diri Betul, ya. memperkaya diri aja. Ke gunung apa? Ke bawah tadi dia ke Gunung Kawi dia tadi Kawi. Ya Allah, oke, pertempuran terjadi. Tapi damage tadi dari SP harus merasakan bagaimana tenggangan sakit itu sepatunya pantok. Ini udah mulai nge-burst ya pastinya untuk klubnya juga. Dan sekarang Endless Battle telah diamankan oleh Kyle. Mengerikan pasti dengan 6.400 sekarang gold yang dipegang oleh Falcons. Dan seperti apa nantinya defensif dari Guangzhou, karena menurutku dari segi high ground defense-nya mereka cukup minim. Ini Haji menjadi incaran dari Rico karena sekarang ada pertempuran terpisah. Bahkan Edging masih berhasil menyamakan diri. Tapi Softland satu bestar yang ada di area bawah sudah remuk. Bayangkan ya, di break armornya sama Dairot, dieksekusi either itu mau Super Marco maupun Kyle. Ya, Apa gak dalam itu damage? yang penting pertahanannya dibongkar dulu nih ya. Benar, tapi pelan-pelan banget juga untuk Falcons. Mereka gak mau terlalu terburu-buru, hanya berpuas dengan satu base batu turret aja yang hancur. Mereka mau setup lagi dan mencari yang lebih pasti. Harusnya next Lord nih yang akan menjadi tujuan mereka. Oke, Xing udah punya Ice Queen. Stiker berat tadi. Apa stikernya? Oh iya, maaf deh. Serem. Berat itu sulit ya. Oke. Untuk Guangzhou, akankah mereka melakukan kontes wave bawah yang memang ada super minion yang harus mereka hadapi, dan harusnya itu masih bisa ditangguh lagi juga ya. Masih berdekatan lah dengan Lord yang muncul sekarang. Udah mulai kelihatan juga untuk Hell-nya show di arah atas, cicilan demi cicilan menuju ke arah Lord yang dilakukan juga oleh Super Marco. Dan apakah ini hanya pancingan belaka Betul. untuk nantinya bisa menangkap ke arah pemain-pemain terlebih dahulu? Dan kita tahu ya bagaimana regional Filipina itu sangat-sangat baik Ya, dengan skema dari Lord Dance itu sendiri. Nah, menjauh atasnya. oke, sementara Ogwen maju sangat jauh karena terdepan mencoba untuk bisa mengganggu dan juga mengusir, tapi Body melihat dari kejauhan siapa lagi akan dia lopati, tapi Lordnya menjadi milik dari Falcon.
melawan Filipina itu sendiri. Sementara sekarang Harin harus merasakan bagaimana akibatnya di mana tadi Super Marco mendapatkan lagi satu stang yang dimiliki di tempat yang berbeda. Kyle double kill didapatkan oleh Super Marco. Mereka mulai mendominasi Tempest of Blade. Wah. Begini ya, Tempest of Blade nyampe stiker. Ini cuma bisa ngindarin fracture doang, tapi sekarang masih ada super wave minion yang akan diantarkan oleh Falcons. Ada satu fracture yang diaktifkan, sakit banget. Damage macam apakah itu? Karena sekarang Super Marco udah gak terbantu lagi. Damage ada juga stuck. Dan Skyper jadi miliki dan double kill. Shutdown tercipta. Game selesai. 15 menit saja. Yang memang sebenarnya tadi untuk early yang dipegang sama Gongcha masih terlihat cukup baik. Tapi membiarkan Kyle farming terus-menerus. Ya. Membiarkan juga untuk Super Marco menambahkan stack demi stacknya. Dan akhirnya menjadi eksekutor yang sangat-sangat mengerikan. Dan ini adalah jawaban kenapa lagi-lagi dari awal aku udah bilang semenjak match pertama, Link akan menjadi hot topic, Ya. hot priority. Semengerikan itu loh. Perkara item itu ya. Berseker's Fury. Aduh. Link menggila Kyle tadi ya. Iya, dan juga memang beside dari Gongcha-nya menurutku efek stopper untuk nangkap Karalingnya juga gak ada ya. Ada. Susah banget pastinya ngandelin Lantern Flare ataupun dari Falling Star Moon aja gitu sebagai efek sisi. Gawat. Dan juga penggunaan Hilda untuk yang biasanya nemenin ke arah assassin lawan untuk farming, Tadi gak kelihatan banget. itu hanya terlihat untuk 2 menit pertama kayaknya. Itu, dan dari situ sulit ya. Walaupun memang banyak terjadi ganking ke arah lane dari Super Marco yang akhirnya ngebuat dari Super Marco juga kena poinnya 2 kali kan. Super Marco 2 kali kena, abis itu Benar. udah marah dia. Tapi akhirnya karena memang komit juga ke arah lini yang lain dan akhirnya ngebuat dari Kyle-nya lagi-lagi free farm. Pilih mana? Ini Flat juga tadi juga biasanya kayak emang jadi cut bongkar aja. Habis itu dia kan jadi notice tuh. Karena nggak bisa terlalu lama juga. Kita tahu ya bagaimana daerah. Sementara di tempat lain ya ini lagi salah satu aksi tadi dari Kyle di mana dia emang menjadi eksekutor, damage yang begitu baik berhasil diantarkan terus-terusan, Iya. farming yang bagus. Plus jangan lupa kan ada Tempest of Blade kan kasih airborne kan. Jadi Iya. kayak si airborne ada di dalam tengah-tengah Tempest of Blade tersebut. Ya kita udah nggak meragukan ya pastinya untuk skala pro player sefashion apa. Sampai akhirnya 4 pedang dan Divine Sword semuanya. Sep. Tapi bagus tadi dia Tempest of Blade mendarat Berat. stiker. Rekor di situ. Gimana Pak rekor? Itu cuma buat ngindarin fracture ya. Dan abis ini kita akan lihat Link marak digunakan di rank games. Udah mulai banyak. Udah mulai banyak. Betul. Udah mulai banyak ya. Itu dia teman-teman ya. Game yang pertama tapi tenang, best of 3 series. Jadi untuk sekarang biarlah ini semua dibongkar habis oleh The Hour Analyst. Let's go. Yap, trio tukang bongkar kita. Waduh, beda lagi dari Reflex karena tukang bongkar ya. Disuruh bongkar-bongkar nih. Ini belakang kita bongkar. Waduh, boleh. Jangan, kita bongkar game tadi aja. Game 1. Oke, Om Bobo udah sempet bilang, they have one job ya to win the lane. Udah. udah. Nyatanya tidak ya tadi ya. Dan ya kita merupakan satu faktor sebenarnya. Pasti dengan sampel match yang pertama. Itu Link yang gendong semuanya ternyata. Lane-nya hancur gak apa-apa. Gak apa selama punya Link. Berarti otomatis sekarang Link adalah pick or ban aja. Daripada langsung di prior body. Udah mulai masuk sih, soalnya 2 match referensinya udah mulai kelihatan. Dari 3 game total ya yang kita mainkan ya. Makanya sih di game yang ke-2 nanti, apakah akan diberikan respect-nya atau enggak. Karena menurutku, poin terpentingnya di Link bener yang Om mau bilang tadi, tapi di rate-nya juga jangan lupa. Karena kan ini level turnamen Om. Dan kita tahu sendiri ada adjustment yang cukup berbeda Bude. Terakhir itu kan kita diperkenalkan dengan yang namanya Mythic Honor Update. Jadi Mythic Honor ke atas sampai dengan level turnamen mode itu akan merasakan buff hero yang berbeda. Contohnya kayak Melissa, terus ada D-Rod juga salah satunya. Kalau misalkan D-Rod normalnya ya 60% kan pengurangan defense-nya. Tapi kalau misalkan di level turnamen 75. Anggap Esmeralda punya physical defense 100 Bude. Dilontokin ketika lagi mode enhance, terus tiba-tiba sisanya 25 armornya. Dipukul sama Brody dan Link. Pasti banyak 2 hit hilang Bude. Manis banget. Walaupun sempat ketinggalan, sempat mereka nggak bisa ngapain, Ya, Mintu. di early to to mid mid. sih sebenarnya ya. Early to mid-nya mereka kena 4 pemain kan. Tapi dengan semua aspek yang dikasih tau KB tadi, ya udah mereka tinggal, ya udah hajar aja, berani aja gitu. Iya. Sama aspek Link. Aspek Link, oke. Kalau tetap sih kalau aku maju Linknya bener-bener kayak
dikasih satu job dan job desk itu sangat jalan banget kan. Yang pertama kan itu cuma jalanin lane yang jauh tadi. Dorong terus di bawah dia. Simple sih jobnya emang kalau buat link ya, nggak yang terlalu kompleks banget juga. Cuma ya balik lagi, banyak faktor lah. Mungkin banyak yang bertanya juga kenapa link